menghadirkan etalase baru yang bernama Reformasi 1998 hadir sebagai sejarah yang membentuk wajah Indonesia hari ini. Nah, dengan problematika yang muncul dari pergolakan panjang politik itu mengantar kita pada satu kesimpulan, politik telah gagal membawa perbaikan yang substansial. Oleh kehendak zaman, politik harus bertransformasi, membuka diri pada ruang dan waktu yang baru. Politik berbasis sosial media menjadi solusi. Nah, tentunya semoga hadirnya buku ini bisa memberikan warna baru dan tentunya informasi-informasi baru. Sejarah baru telah lahir untuk perpolitikan yang lebih manusiawi dan sekarang Anda adalah pelakunya. Selamat datang pada bedah buku Sosial Media Politika. Jadi saya menulis dengan sejarah perjalanan panjang politik Indonesia hari ini dengan berbagai macam turbulensi yang ada. Jadi saya bersimpulan bahwa politik hari ini gagal membawa perbaikan. Entah gara-gara politisinya yang memang selalu melihat politik ini sebagai lahan pekerjaan, atau politik itu sendiri yang memang didefinisikan oleh pelakunya itu sebagai lahan pekerjaan. Jadi kondisi hari ini saya sendiri berkesimpulan bahwa politik hari ini dengan berbagai macam kondisi yang ada itu gagal memberikan perbaikan. Saya mencoba untuk membuka satu lembaran baru dengan menawarkan bagaimana sosial media ini bisa berintegrasi dengan politik. Politik bisa menggunakan sosial media bisa masuk di politik, sehingga kita bisa membuka satu lembaran baru. Politik masuk ke sosial media bisa masuk ke politik. Kenapa? Karena pendidikan politik kita tidak tuntas. Di sosial media ini ditawarkan satu ide gagasan di buku ini tentang bagaimana proses pendidikan politik itu lewat sosial media sebenarnya. Secara terdidik, secara tidak langsung dengan orang membahasakan itu. Secara letterland belum tuntas. Sejarah politik juga belum tuntas di buku ini. Kalau Anda suruh saya memilah-milah yang mana yang plus, yang mana minus, sejarah politik belum tuntas. Masih perlu disempurnakan. Pemilu pertama 55 seperti apa, pemilu ini seperti apa, pemilu ini seperti apa, gambaran pengaruh-pengaruh sosialnya seperti apa. Kemudian masuk di tren pengaruh sosial media. Yang terakhir dari saya adalah, karena waktu kita terbatas, kalau teman-teman umpamanya menuntut tentang bagaimana media menjadi alat opini pembanding, saya sepakat ketika media sosial menjadi alat instrumen alternatif, tidak bisa dinafikan bahwa media-media yang ada sekarang, media-media mainstream kita, tetap itu menjadi penopang utama. Konteksnya adalah, ini yang istilahnya di sini yang menarik bagi saya adalah ada versus media sosial versus lembaga survei. Ini menarik dibedah juga di sini. Ini menarik didiskusikan oleh teman-teman intelektual muda kita ini. Apakah lembaga survei dengan media sosial bisa tabrakan pada posisi menentukan hak politik orang? Dan benar, itu terjadi di mana-mana. Fenomena Jokowi di Jakarta, 3 lembaga survei, bahkan 4 lembaga survei nasional yang kredibel kalah semua. Termasuk di Jawa Barat. Rika Diah Pitaloka yang tidak dihitung ternyata ranking 2 suara. Kan begitu fenomena. Itu fenomena apa? Itu fenomena tabrakan antara ketika lembaga riset turun, pada waktu hari tenang 3 hari mabit, lembaga survei susah lagi mendeteksi. Tapi ternyata media sosial berfungsi di hari tenang itu. Lewat SMS, lewat Facebook, lewat broadcast SMS itu, yang orang pegang alatnya kemudian semua nomor-nomor telepon kita terima semua kan? Selamat gini, tolong hak pilihnya ditentukan hari ini. Masih ada orang terpengaruh dengan situasi itu. Kemudian tiba-tiba ada orang kirim data. Ini calon ini ternyata ada masalahnya gini. Kalau Anda tidak percaya buka klik ini buka itu tuh ada datanya. Tiba-tiba merubah kita punya baca, jangan pilih lagi. Ini kemudian berpindah-pindah ke sana kemari. Saya pindahkan rumahnya 10 orang pindahkan 10, jadi 1000, 2000, 3000. Itu kan cepat sekali pergerakannya. Tidak bisa dibentuk oleh lembaga survei. Dan lembaga survei mensurveinya 2 minggu sebelumnya. Tidak bisa. Banyak kejadian. Jeneponto juga termasuk, Sinjai termasuk begitu. Yang ternyata menggerakkan perubahan sosial itu adalah SMS. Yang kemudian teman-teman di Sinjai dengan Jeneponto karena tidak semua melek belum jajaring internet semua, dia main di SMS. Ketika Jeneponto kalah anak bupati, padahal survei 2 minggu sebelumnya masih dia menang di alat. Saya tidak tahu lembaga surveinya kayak salah, abal-abal atau bagaimana. Menarik juga di buku ini lembaga survei versus media sosial.
Menarik itu, betulkah ini media sosial menentukan fakta bahwa hak politik saya berubah ketika orang menyerang secara sosial media? Nah, itu menarik diteliti lebih cermat. Di buku ini sudah diberikan gagasan oleh Bung Anwar. Jadi gagasan Bung Anwar ini juga, ini harus diapresiasi, tidak bisa dituntaskan secara buku ini saja, ini perlu disambung kembali. Nah, nanti Bung Anwar menyambungnya, mungkin dengan tadi istilah Pak Aswar, edisi berikut mungkin ada, atau kemudian ada dari teman-teman punya pikiran yang lain, yang lebih kacau dari ini. Silakan. Dan menurut saya pikiran Bung Anwar ini sempat mengacaukan situasi. Ini kalau dipublish besok oleh Tribun, ya kan, atau teman-teman media lain tentang kasus media sosial lawan lembaga survei, begini semua lembaga survei, mati dia. Ada lawan baru tadi, ya kan, mengancam, ini makan bos, kita punya piring ini. Ya kan, kita lembaga survei, ya kan budgetnya besar bos. Satu kali survei itu kan tak 100 juta, Ces. 1 minggu dikerja, 2 minggu 10 hari selesai, 100 juta. Tapi dia apa? Dia begitu pekerjaan orang. Ya kan? Terus mau dilawan, caranya melawan bagaimana caranya? Ini menurut saya ada gagasan yang menarik di sini. Ini mencoba-coba memotong demarkasi. Nah, sekarang kita uji nyali. Apakah kemudian lembaga survei membuktikan tetap validitas datanya? Yang istilahnya tadi Bung Anwar, ada kepentingan orang yang menyewa lembaga itu, ataukah media sosial memang bergerak melakukan mainstream perlawanan? Nah, itu masih perlu ujian. Caranya menguji, teman-teman harus aktif di media sosial dengan cara yang terdidik. Ya kan? Dan jangan capek berdiskusi di media sosial. Memang begitu ruang itu. Kalau Anda berdiskusi di media sosial kemudian capek menyerah, kemudian marah. Dalam gerakan politik. Menarik di buku Bung Anwar ini saya temukan data bahwa pengguna jejaring sosial kita atau pengguna perangkat teknologi komunikasi itu 80% masih dominan kontennya itu bersifat narsis. Ya, 80% diantaranya ini, dan 20% diantaranya yang memanfaatkan itu untuk kepentingan publik, seperti katakan oleh Bung Arka, kalau ke KP misalnya dia melihat pejabat yang tingkah lakunya aneh, dia bergambar kemudian dia apa, ya, atau menemukan anak-anak yang terlantar dan sebagainya, ya itu. Jadi 20% di antara mereka yang menggunakan jejaring sosial dengan sosial media itu untuk kepentingan publik dalam rangka mendorong perubahan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. 20% saja. Dan saya yakin 20% itu adalah di antara kita semua ini. Nah, yang 20% inilah yang harus bergerak masif mempengaruhi yang 80% itu dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi. Nah, kelemahan kedua barangkali gerakan sosial media ini, mereka komunitas ini memiliki apa yang disebut dengan psikologi protes terhadap media konvensional. Padahal seharusnya mereka bersinergi dan berkolaborasi. Mereka tidak boleh merasa superior dari teman-teman dari kelompok media konvensional seperti misalnya surat kabar, televisi, radio. Mereka harus sinergis dan berkolaborasi dengan mereka. Mereka tidak perlu memasang batas api, ya. Karena ketika mereka berkolaborasi dan bersinergis, maka itu tidak akan ada yang bisa membendung kekuatan mereka. Nah, saya pikir diantaranya yang media barangkali yang inovatif, kemudian tidak membiarkan jarak itu terbentang luas. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Tribun Timur, ya, dengan media online-nya itu, dia berkolaborasi dengan portalnya, ya. Nah, olehnya itu antara media mainstream dengan media konvensional harus bersinergi. Hanya memang ada kekhawatiran dalam bentuk tesis bahwa media konvensional itu akan dimakan oleh media mainstream seperti media sosial. Nah, tapi ternyata kan tidak terbukti juga, ya, tidak terbukti juga. Mereka bisa sinergis. Yang penting ada strategi konten, ya, strategi konten dan strategi media yang dilakukan. Nah, sekarang ini saudara sekalian, kita ini berada di abad konten. Ini saya mau tekankan. Ya, hasil diskusi saya dengan teman-teman aktivis media.